Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Prabu Sinto. Ya, hari ini mata kuliah Cyberpreneurship ya, pertemuan ke-9. Materinya tentang affiliate marketing. Nah, apakah itu affiliate marketing? Affiliate marketing merupakan cara untuk mendapatkan komisi ya berupa uang dengan cara mempromosikan produk milik orang lain. Nah, untuk komisinya berapa besarnya itu nilainya berbeda-beda sesuai dengan syarat ketentuan dari penyedia program afiliasi yang nantinya akan kita ikuti. Ya, ada yang memberikan komisi 1%, ada juga yang lebih dari 50%. Nah, bagaimana cara kerjanya kalau kita mau menjadi seorang affiliate marketing? Kayak di sini ada brand ya, brand atau seller. Dia punya produk ya atau punya jasa. Kemudian di sini ada customer, di sini ada affiliate. Nah, normalnya si customer dia akan membeli dari brand ya, langsung ke website brand. Oke. Nah, tapi di sini kita sebagai perantara, ya. Jadi kita, daftar dulu ya ke websitenya brand yang mengadakan program afiliasi. Setelah kita daftar nanti kita akan ambil link produk, ya. Link produk itu kita pasang misalkan di website kita atau kita share di sosial media. Nah, kemudian nanti ada orang yang lihat website kita atau dia lihat sosial media kita ya, kemudian dia klik link. Nah, begitu linknya diklik, dia akan masuk ke website brand. Nah, jadi semua transaksinya terjadinya di website brand. Website kita sebagai affiliate hanya sebagai perantara saja. Jadi customer dia masuk ke sini, kemudian dia order barang di sini, dia bayar ya, pesanannya selesai. Nah, nanti kita sebagai perantaranya akan dapetin komisi yang tadi besarnya antara 1% sampai lebih dari 50%. Ya, ini deskripsinya. Jadi yang pertama adalah sebuah brand atau seller atau merchant itu mengadakan program afiliasi dengan memberikan komisi tertentu, misalkan 10% per penjualan. Jadi nanti akan terdapat ya syarat ketentuan afiliasinya seperti apa. Nah, kalau kita ingin daftar jadi sebagai affiliate, maka kita harus daftar ke website tersebut. Kemudian kita register, kita login ke website si merchant ya. Nah, di situ nanti kita dapat link afiliasi nih. Nah, link ini akan kita promosikan. Ya bebas, kita mau promosi via email, kita mau bikin website atau di sosial media. Nah, kalau ada orang yang beli melalui link afiliasi kita, maka kita akan dapetin komisi. Nah, jadi customer tadi tertarik ya dengan promosi, klik link afiliasi. Nah, link afiliasi ini akan menuju ke website merchant. Kemudian dia transaksi di website merchant, misalkan tadi dia transaksi seharga 1 juta. Nah, maka kita akan mendapatkan komisi 100.000 karena tadi syaratnya adalah komisi 10%. Kemudian komisi ini bisa dicairkan ke rekening kita setelah mencapai batas tertentu. Biasa di syarat ketentuan ada komisi bisa dicairkan setelah mencapai misalkan ya 100.000. Jadi tergantung dari program afiliasinya ya. Nah, apa sih bedanya afiliasi sama reseller? Untuk afiliasi kita nggak perlu stok produk. Ya, karena tadi semua transaksi terjadinya di website merchant. Kita cuma perantara aja nih. Sementara kalau reseller, kita harus beli produk dulu dari supplier, ya kita stok produknya untuk kita jual kembali. Kemudian dilihat dari segi harga jual produknya, ya harga jual produk sudah ditentukan di website merchant. Jadi untuk afiliasi itu harga jual produknya pasti sama. Karena harga jual sudah dicantumkan di website merchant. Ya, kita nggak bisa ngerubah harga karena harganya sudah tersedia di website si merchant. Sementara untuk reseller, kita bebas mau jual harga berapa aja, mau kita ambil untung 10%, 20% itu bebas. Ya, karena kalau reseller kita jualannya di website kita sendiri. Kemudian dari segi keuntungan. Nah, kalau afiliasi keuntungannya berupa komisi yang sudah ditentukan oleh merchant. Tadi merchant sudah menentukan berapa komisinya. Oh, 10%. Ya, 20% misalkan ya.
Nah, kita komisinya sesuai dengan syarat ketentuan itu. Sementara kalau reseller, karena kita jualnya bebas, ya udah kita mau dapetin untung bebas, mau untung banyak atau untung sedikit, terserah kita ya. Jadi keuntungan bebas, didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, kelebihannya apa? Tidak perlu biaya produksi. Ya, tadi karena yang produksi barang adalah si merchant. Biaya awalnya rendah karena kita nggak butuh modal. Tidak perlu karyawan, ya cukup kita aja. Tidak perlu memproses dan mengirim order karena tadi proses dikirimkan oleh si merchant ya atau pemilik produk. Juga tidak menanggung biaya pemrosesan order, bisa dikerjakan dari rumah. Resikonya kecil, kita nggak perlu stok barang, dan dalam satu website kita bisa jualan apa aja. Oke, itu kelebihannya. Kekurangannya data customer menjadi milik merchant. Jadi ketika ada yang beli produk A misalkan ya, siapa sih yang beli produk A? Kita nggak tahu. Ya, kita cuma kita cuma tahu yang beli ada satu orang nih. Kita nggak dikasih tahu siapa namanya, alamatnya di mana. Kita nggak dapat data itu. Terus kemudian komisi hanya didapatkan satu kali saja per customer. Kayak misalkan customer tadi jadi afiliasi kita ya. Satu kali dia belanja, oke kita dapat komisi. Nah, nanti pada saat dia belanja kedua kali itu komisinya udah bukan punya kita lagi. Sama persaingannya cukup tinggi karena banyak orang yang sekarang mulai tertarik dengan affiliate marketing ya. Sehingga persaingannya cukup tinggi. Oke, itu dulu nanti kita lanjutkan di video berikutnya.